Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam hari kepada para semua penonton YouTube channel saya, khususnya kepada para subscriber yang telah setia selama ini mau menonton dari tayangan-tayangan video saya. Beberapa waktu ataupun saat ini sekarang sedang ramai-ramai terkait dengan ijazah, isu ijazah palsu yang digelontorkan oleh para pembenci, kelompok-kelompok yang sakit hati, kelompok-kelompok dari organisasi yang telah dibubarkan oleh pemerintahan yang lalu, yaitu dengan Presiden Jokowi Widodo. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencintai negara ini. Mereka yang mendirikan khilafah Islamiyah, HTI dan FPI yang telah dibubarkan, namun kegiatannya masih tetap berjalan. Mereka bersatu kepada orang-orang yang sakit hati, yang organisasi dibubarkan, yang perusahaan-perusahaannya melanggar hukum lalu ditutup dalam pemerintahan Jokowi, dan juga mereka para pengusaha tambang minyak yang perusahaannya diakuisisi pemerintah kepada Pertamina, dan juga raja koruptor yang ada di Pertamina yang telah menggerogoti keuangan negara sebanyak 986 triliun, bukan miliar lagi, yang selama ini mereka menjadi raja-raja ini tidak mempan kebal hukum pada pemerintahan yang lalu. Semoga dengan pemerintahan Pak Prabowo ini keadilan dapat ditegakkan dan menangkap semua para koruptor, dari mulai yang kakap sampai yang teri, dari tingkat elit politik sampai dengan kades-kades yang telah mengkorupsi dana ADD. Bravo Pak Jokowi, selamat kepada pemerintahan sekarang, semoga Indonesia jaya. Selanjutnya terkait dengan pembunuhan diplomat muda yang beberapa waktu yang lalu ditayangkan di media sosial. Teringat saya 2 tahun lalu memimpi tentang kejadian hal itu. Ini korban adalah merupakan diplomat muda yang akan berangkat pada bulan Juli ini ke penempatan barunya ke Finlandia. Namun karena beliau tewas dalam pembunuhan tersebut, teringat mimpi saya kala itu 2 tahun lalu. Beliau menjadi saksi atas tindak pidana penjualan orang, di mana negara sebelumnya beliau ditempatkan di Myanmar, di mana negara itu merupakan peristiwa kejadian tentang tindak pidana penjualan orang dengan mendustai, membohongi para TKI yang akan diberangkat ke luar negeri. Ternyata sesampainya di negara Myanmar, mereka dibunuh dan diambil organ tubuh yang bisa diperjualbelikan. Hal ini bukan merupakan orang per orang, tapi mereka adalah mafia yang terdiri dari orang-orang Indonesia yang didukung oleh orang-orang tindak pidana kejahatan kriminalisasi tersebut. Semoga aparat penegak hukum dapat mengungkap bukan hanya pembunuhnya, tapi juga otak-otak daripada pelaku tindak pidana penjualan orang itu. Semoga aparat penegak hukum dapat dengan cepat sinergis dengan moto kepolisian itu, dan juga semoga kasus tentang ijazah
Jokowi itu segera dihukum para pelakunya. Indonesia diobok-obok karena Pak Jokowi terlalu berani pada saat memimpin negara ini, mengambil Brokan dan Mahakam, juga membubarkan FPI, HTI, yang sebelumnya hal itu tidak bisa dilakukan oleh pemerintahan SBY. Semoga Indonesia semakin baik dalam bidang hukum, keadilan, pembangunan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.